89, POV Heru. Dan atas izin Allah dalam hitungan ketiga kita berhasil mengangkat batu itu. Dan aku langsung menyuruh Laya untuk mengambil kuncinya sedangkan aku dan Aldi menahan batu itu agar tidak jatuh kembali. Cepat Laya, kamu ambil kunci itu dan kamu bebaskan Usna. Dengan gerakan cepat Laya langsung berhasil mengambil kunci itu. Setelah kunci itu berhasil diambil, aku dan Aldi langsung melepaskan batu itu kembali. Ayo cepat Laya. Aku takut mereka datang lagi, aku tidak mau di sini terus, aku mau pulang. Usna kembali menangis. Ya sabar Usna, sekarang kita akan keluar dari sini. Laya berusaha untuk memutar kunci agar bisa terbuka. Srek-srek, aku seperti mendengar suara langkah kaki. Suara apa itu Al? Lo dengar gak seperti ada suara langkah kaki? Ucapku. Ya aku juga mendengarnya. Apa itu para hantu pendaki itu dan mereka sudah kembali. Aldi juga terlihat ketakutan. Cepat Laya, itu mereka sudah kembali. Ayo cepat buka pintunya sebelum mereka datang ke sini. Teriakku. Bentar, ini susah sekali. Laya terlihat sangat panik sedangkan Usna sudah menangis karena ketakutan. Fokus Laya, fokus, teriak Aldi. Suara apa itu? Terdengar ada suara teriakan. Jangan-jangan mereka sudah kesini, ayo cepat kita cek, ucap hantu pendaki itu lalu suara mereka terdengar sangat dekat. Alhamdulillah, sudah bisa. Aku yang melihat itu langsung menarik tangan Usna dan Laya lalu aku mengajak mereka untuk bersembunyi. Dan Aldi mengikuti aku dari belakang. Sialan, mereka berhasil kabur. Kemana si Rizka? Kenapa dia malah tidak ada? Disuruh menjaga wanita itu malah dia pergi. Sialan. Hantu pendaki itu terlihat sangat marah saat melihat Usna sudah tidak ada lagi di dalam penjara mereka. Mereka pasti sudah kesini dan membebaskan wanita itu, geramnya. Lihat, pintunya sudah terbuka, pasti dia sudah berhasil kabur dengan teman-temannya, ucap temannya. Kita cari mereka atau kita cari Rizka dulu, lalu mereka berunding. Kita cari si Rizka dulu. Kemana dia sampai-sampai dia meninggalkan wanita itu sendirian? Aku yakin pasti ada yang tidak beres karena Rizka tidak mungkin meninggalkan tempat ini tanpa alasan. Sepertinya hantu pendaki yang suka marah-marah itu adalah leader mereka karena dia yang selalu memberikan perintah dan dia juga yang selalu mengambil keputusan. Mereka langsung pergi mungkin mencari teman mereka yang tadi berjaga di sini. Aku sedikit lega karena mereka tidak berhasil menemukan kami di tempat ini. Untuk saat ini kita aman ya, tapi kita harus lebih berhati-hati lagi. Ucapku. Usna, kamu gak apa-apa kan? Kamu tidak ada yang luka kan? Aku khawatir banget loh sama kamu. Laya memeluk Usna dengan erat. Aku tidak apa-apa kok Laya. Terima kasih ya kalian sudah datang dan menyelamatkan aku. Usna membalas pelukan Laya. Gue boleh ikut meluk kalian gak? Kan kita sama-sama senang. Ucap Aldi. Ngapain sih lo? Awas ya kalau berani peluk sembarangan. Gue jitak kepala lo nanti. Ancam Laya. Kan gue juga seneng terus pengen peluk kalian juga. Suka cita gitu. Aldi memanyunkan mulutnya. Cabul banget sih pikiran lo, aku menertawakan sikap Aldi. Aku senang karena sekarang kita berempat sudah bisa berkumpul lagi. Semoga setelah ini kita tidak lagi terpisah dan selalu bersama. Oh ya, kalian tahu tidak di mana keberadaan Diki? Aku menanyakan Diki kepada mereka. Kata Sari sekarang ini Diki sedang berada di alam mereka. Diki tersesat di sana dan yang bisa menyelamatkan Diki hanya kamu Heru. Aldi menatapku dengan serius. Aku? Apa mungkin aku bisa menyelamatkan Diki? Tapi bagaimana caranya karena aku tidak mengerti sama sekali. Aku bingung dengan ucapan Aldi. Udah, sekarang lebih baik kita pergi dari tempat ini dan kita kembali ke tempat tadi karena kata Sari tempat tadi aman untuk kita bersembunyi. Aldi memberikan saran. Iya, kamu benar Al, ayo kita pergi sekarang. Kata Lai. Tapi aku takut nanti kita dikejar mereka dan kita akan terpisah lagi. Aku tidak mau itu terjadi lagi. Usna menangis karena dia ketakutan. Tenang Usna, kita tidak akan terpisah lagi, kita akan selalu bersama sampai kapanpun. Ucapku menenangkan Usna. Gini aja, kita saling pegang ransel masing-masing, jadi kalau ada apa-apa kita sama-sama lari dan ingat, jangan sampai pegangan kalian terlepas dan ingat, kita harus saling menjaga satu sama lain, jangan sampai mengambil keputusan sendiri. Ucapku mengingatkan mereka. Oke, aku akan di depan dan Usna di belakangku, lalu Laya dan Aldi di barisan paling belakang. Ingat saling pegang ransel masing-masing. Tambahku.
Kamu yakin ini akan berhasil? Tapi aku takut kalau mereka tiba-tiba datang dan mengejar kita. Ucap Lai. Aku yakin kita akan bisa melewati ini semua kalau kita selalu bersama. Tidak akan ada yang bisa menyakiti kita asal kita masih bersama. Aku meyakinkan mereka semua. Kita mulai berjalan agak cepat tapi tidak berlari. Mataku awas melihat ke segala arah dan memastikan kalau hantu pendaki itu tidak ada di sekitar sini. Kita harus sama-sama waspada ya, ucap Aldi. Kita sudah berjalan cukup jauh, dan sampai saat ini kita masih aman-aman saja. Berhenti kalian, terdengar suara yang sangat berat di belakang kami. Lalu kami serempak menoleh ke belakang, dan betapa terkejutnya kami ternyata para hantu pendaki itu sudah berada di belakang kami. Lari, kita berlari dan sesuai kesepakatan kita akan tetap berpegangan. Tolong, aku mendengar suara Aldi. Aldi, ternyata mereka berhasil menangkap Aldi. Aku melihat Usna dan Laya sedang menangis. Pasti mereka sangat ketakutan saat ini. Kalian berdua tunggu di sini. Ingat, kalian jangan kemana-mana, tetap di sini. Usna dan Laya mengangguk. Aku mendekat ke arah hantu pendaki itu dan mencoba untuk melepaskan Aldi. Tanpa aba-aba aku langsung menyerang mereka dan mereka membalas seranganku. Satu orang memegangi Aldi dan yang dua menyerangku. Untung saja aku mempunyai ilmu bela diri yang cukup mumpuni, jadi bisa aku gunakan saat aku dalam keadaan mendesak seperti ini. Hantu pendaki itu memukul ulu hatiku yang membuat aku langsung jatuh terkapar. Tubuhku sudah sakit semua, dan saat itu aku langsung mendengar hantu pendaki itu tertawa dengan sangat puas saat melihat keadaanku. Heru, bangun Har, lo pasti bisa, jangan menyerah, bangun Har. Aku mendengar teriakan Aldi. Tapi sayangnya tubuhku ini sudah terasa sangat sakit, bahkan untuk berdiri saja aku tidak bisa. Aku merasakan sakit yang luar biasa saat hantu pendaki itu menginjak kakiku. Tapi aku sudah tidak bisa berkata-kata lagi, karena semakin aku melawan maka mereka akan semakin menyiksaku dan aku tidak mau berakhir di sini. Karena aku belum bisa membebaskan teman-temanku dari gunung larangan ini. Aku melihat ke arah Usna dan Laya, mereka terlihat sangat ketakutan. Bahkan Usna sudah menangis sesenggukan, pasti dia takut kalau hantu pendaki itu akan kembali menangkap dia seperti tadi. Haha, anak ingusan mau melawan kita, rasakan itu, bahkan sekarang kamu berdiri pun sudah tidak bisa. Kamu tangkap kedua wanita itu dan seret mereka ke sini, jangan beri ampun. Perintahnya. Lari Usna, Laya, cepat kalian lari, karena kalian harus selamat, cepat lari. Aku berteriak saat hantu pendaki itu mendekat ke arah Usna dan Laya. Tidak, aku tidak mau ikut kalian, lepaskan tanganku. Aku masih bisa mendengar Usna dan Laya menangis. Sakit, tolong lepaskan, sakit. Aku melihat ternyata dia benar-benar menyeret Usna dan Laya dengan kasar. Yang dia pegang adalah rambut mereka lalu menyeretnya. Aku yang melihat kedua sahabatku diseret dan diperlakukan seperti binatang benar-benar tidak terima, amarahku benar-benar memuncak. Setan sialan. Akan aku bunuh kamu karena telah berani menyentuh sahabatku. Entah kekuatan dari mana aku langsung berdiri. Tiba-tiba tubuhku memerah, aku mengerang seperti harimau. Dan dengan perlahan aku berubah menjadi harimau yang sangat besar. Ke-90, POV Heru. Saat itu aku masih bisa melihat semua teman-temanku merasa kaget karena aku bisa berubah menjadi harimau putih. Aku mengaum dengan keras. Amarahku benar-benar sedang ada di puncak. Aku tidak terima sahabatku diseret, seperti itu aku tidak akan membiarkan iblis itu menyakiti mereka. Benar dugaanku, ternyata kamu bukan manusia biasa, tapi jangan harap kamu bisa menyelamatkan mereka hanya dengan wujudmu itu. Mereka tertawa dan membuat aku semakin marah. Aku langsung menyerang mereka dengan membabi buta. Aku melawan mereka bertiga menggunakan semua kekuatan yang aku miliki, lalu tiba-tiba aku terpental. Tapi aku langsung bangkit dan kembali menyerang mereka dengan mengerahkan semua kekuatan yang aku miliki. Pertarungan ini sangat sengit. Aku melihat hantu pendaki itu sudah kelelahan menangkis semua seranganku. Dan itu aku manfaatkan untuk terus menyerang mereka satu persatu hingga aku bisa mencengkeram salah satu dari hantu pendaki itu. Aku menyeret dia seperti apa yang dilakukan oleh hantu pendaki itu kepada Lai dan Usna. Aku sudah tidak peduli lagi karena sudah tidak ada rasa kasihan lagi dalam diriku. Aku sudah terlanjur marah dengan mereka. Lepaskan aku, lepaskan. Hantu pendaki wanita itu terus meronta-ronta, mungkin dia merasa kesakitan karena aku mencengkeram kakinya lalu menyeret dia tanpa ampun. Lepaskan dia,
Jangan kamu sakiti temanku itu atau kamu akan menyesal. Teriak hantu pendaki itu. Aku tidak mempedulikan ucapan mereka. Aku terus menyeret dia tanpa ampun agar mereka merasakan apa yang aku rasakan melihat sahabatku diperlakukan seperti binatang oleh mereka. Aku tahu setelah ini mereka akan menjadi semakin dendam kepadaku, tapi aku tidak peduli. Yang penting sekarang aku akan membalaskan rasa sakit yang dirasakan Usna dan Lai. Lepaskan dia, aku mohon. Aku yang tadi menyeret temanmu, jadi aku yang bersalah. Lepaskan dia. Aku akan melepaskan kalian dan aku tidak akan pernah mengganggu kalian lagi. Tolong lepaskan dia. Hantu pendaki itu memohon kepadaku agar aku mengampuni temannya. Aku berhenti saat mendengar mereka memohon. Sekarang aku sudah lega karena sudah membalaskan rasa sakit Usna dan Laya. Jadi aku rasa ini sudah cukup. Yang penting mereka sudah berjanji tidak akan mengganggu kami lagi. Cukup, lepaskan dia. Lalu kita akan pergi sejauh mungkin dan kita berjanji tidak akan mengganggu kalian lagi. Jadi kalian bisa pergi dari gunung larangan ini dengan aman, ucapnya lagi. Lalu aku melempar hantu pendaki wanita itu ke arah mereka. Dia terlihat sangat lemas karena aku menyiksa dia melebihi mereka menyiksa Usna dan Laya. Ayo kita bawa dia pulang lalu kita obati lukanya. Tanpa banyak bicara mereka langsung pergi dari tempat itu sambil membopong teman wanitanya. Setelah mereka pergi aku langsung ambruk dan terkulai lemas, dan setelah itu aku langsung berubah kembali menjadi manusia seutuhnya. Tapi aku merasakan tubuhku seperti sudah tidak ada tenaganya sama sekali. Bahkan aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Heru, lo gak apa-apa kan Heru? Aku mendengar ucapan Aldi, bahkan dia mengguncang tubuhku dengan sangat keras. Tapi aku sama sekali tidak bisa merespon dia karena badanku sangat lemas. Aku hanya bisa terdiam, tapi aku sedikit lega karena aku telah berhasil mengalahkan hantu pendaki itu dan berhasil mengusir mereka. Aduh, gimana nih? Heru kenapa ya, kok dia gak bereaksi sama sekali? Apa dia pingsan? Usna terlihat sangat panik. Sebenarnya aku ingin sekali menjawab pertanyaan mereka, tapi aku sama sekali tidak mampu untuk berucap sepatah kata pun. Apa kita gendong saja si Heru ke tempat yang lebih aman, usul Aldi. Iya, kita harus segera membawa Heru ke tempat tadi agar dia bisa beristirahat malam ini. Kasihan badannya pasti sangat lelah sekali, ucap Lai. Akhirnya mereka membopongku secara perlahan. Aku merasa tidak enak dengan mereka, tapi mau bagaimana lagi, aku sama sekali tidak bisa menggerakkan badanku, bahkan untuk bicara saja sangat sulit sekali. Kita pelan-pelan saja, aku rasa hantu pendaki itu tidak akan mengejar kita untuk saat ini, dan pasti mereka sudah kapok karena sudah diserang habis-habisan sama si Heru, ucap Aldi. Ya, jangan sampai Heru terjatuh, kita harus hati-hati, gak apa-apa lama, yang penting kita bisa selamat, ucap Usna. Walaupun pelan, tapi akhirnya mereka berhasil membawa aku kembali ke tempat tadi saat pertama kali aku bertemu dengan mereka. Karena Sari bilang tempat ini yang paling aman untuk kita beristirahat. Akhirnya kita sampai juga. Aku udah capek banget deh. Laya langsung membantu Aldi untuk merebahkan tubuhku, lalu dia bersandar pada batu yang besar. Usna tiba-tiba menangis. Kamu kenapa, As? Apa kamu masih takut kalau hantu pendaki itu akan mengejar kita lagi? Kamu gak perlu takut kalau tentang itu karena kita sekarang sudah aman dari mereka. Laya mencoba untuk menenangkan Usna. Bukan itu Laya, tapi aku sedih melihat kondisi Heru saat ini, karena dia seperti ini gara-gara menyelamatkan aku. Seandainya waktu itu aku menuruti semua ucapan Heru, pasti aku tidak akan tertangkap oleh hantu pendaki itu. Dan Heru pasti tidak akan seperti ini. Usna kembali menangis. Ya Allah Usna, aku juga baru sadar tadi aku memarahi Heru, bahkan aku membentak dia. Dan aku menyalahkan dia karena kamu tertangkap oleh hantu pendaki itu. Laya juga merasa sangat bersalah karena sudah menyalahkan aku tadi. Aku bisa mendengar jelas semua yang mereka katakan, hanya saja aku tidak bisa menggerakkan badanku dan aku juga tidak bisa berbicara. Tidak Laya, aku tertangkap bukan salah Heru, justru aku yang bandel dan tidak mau mendengarkan ucapan Heru. Jadi saat kita bersembunyi aku ngotot ingin keluar dari tempat persembunyian karena ingin segera mencari kalian. Padahal Heru sudah melarangku. Tapi kamu tahu sendiri, aku keras kepala dan aku tetap keluar. Tapi ternyata hantu pendaki itu tiba-tiba muncul dan mengejar kami, lalu aku tertangkap. Usna menangis sesenggukan mengingat kejadian tadi siang. Aku tidak menyalahkan mereka sama sekali,
Karena tetap saja aku yang bertanggung jawab atas mereka karena aku yang mengajak mereka ke sini. Bahkan aku sudah berjanji pada diriku sendiri, nyawaku pun akan aku berikan asal mereka bisa keluar dari gunung larangan ini dengan selamat. Tadi aku membentak Heru, bahkan aku terus menyalahkan dia atas semua ini. Maafin gue Heru, gue salah Heru. Laya menangis dan memegang tanganku. Apa ini? Laya menyingkap lengan panjangku. Tangan Heru banyak luka seperti habis terkena duri. Laya memperhatikan tanganku. Ya Allah Heru, kenapa tadi kamu diam saja? Kenapa kamu tidak bilang kalau badan kamu sakit? Pasti ini gara-gara aku terus memaksa kamu dan terus menyalahkan kamu. Laya menangis memeluk tubuhku. Aku hanya bisa meneteskan air mata. Andai aku bisa bicara, pasti aku akan mengatakan kalau aku tidak pernah menyalahkan mereka atas kondisiku saat ini. Karena aku sendiri sudah berjanji akan terus menjaga mereka. Air mataku benar-benar menetes. Mungkin mereka menyadari itu. Heru, kamu kenapa menangis? Mana yang sakit Heru? Maafin aku ya Heru. Laya mengusap air mataku. Sedangkan Aldi yang dari tadi diam sekarang juga ikut memeluk tubuhku. Entah apa yang saat ini dia rasakan. Hai kak, malam ini saya akan menulis Povediki. Minta sarannya dong, dibuat happy ending atau sad ending. Gimana menurut kalian? Apakah Heru berhasil menyelamatkan Diki atau tidak? Ke-91, POV Heru. Hei, Heru cepat bangun, jangan lemah seperti ini dong. Gue tahu lo dengar semua yang kita omongin, tapi kenapa lo gak mau jawab, bahkan cuma diam saja? Ayolah Heru, kata Aldi sambil mengguncang tubuhku. Udah Al, kasihan Heru, mungkin dia lemas dan lelah. Lebih baik sekarang kita biarkan Heru tidur dulu. Kita jangan ganggu dia dulu. Mungkin setelah bangun dia akan kembali sehat seperti semula, ucap Lai. Ya biarkan Heru tidur saja, sambil kita menunggu Sari, karena sampai sekarang Sari belum juga kembali. Aku jadi kepikiran kalau Sari kenapa-napa. Aldi terlihat sedih memikirkan nasib Sari yang belum jelas di mana keberadaannya. Iya ya, di mana ya Sari sekarang? Kenapa dia tidak juga kembali? Bagaimanapun kita berhutang budi sama si Sari. Kalau tidak ada dia mungkin kita juga tidak akan bisa berkumpul seperti ini. Laya juga khawatir dengan keadaan Sari. Sari? Siapa Sari? Apa ada pendaki lain yang tersesat di gunung larangan ini seperti kita? Tanya Usna bingung. Oh iya, kamu belum pernah bertemu dengan Sari ya? Nanti aku kenalin dia sama kamu. Dan Sari itu bukan pendaki seperti kita. Laya menjelaskan. Lalu, kenapa dia bisa berada di gunung larangan ini? Usna terlihat penasaran. Dia bukan manusia, tapi dia salah satu penghuni gunung larangan ini. Tapi dia sangat baik, dia berbeda dari jin yang lain. Berkat dia aku dan Aldi bisa menemukan kalian berdua. Laya menjelaskan lagi. Aku masih bisa mendengar ucapan mereka dengan sangat jelas. Tapi aku masih belum bisa menguasai tubuhku. Jadi kalian berteman dengan hantu. Haduh, kok bisa sih kalian malah berteman dengan hantu? Bagaimana kalau dia hanya pura-pura baik, dan dia justru punya niat jahat terhadap kita? Masa kalian gak mikir sampai ke situ sih? Kata Usna dengan nada menggebu. Kamu tenang saja Usna, Sari itu baik kok. Dia benar-benar baik, bahkan dia yang selalu membantu aku dan Aldi. Dia juga memberitahu kita tentang keberadaan kalian berdua. Kalau tidak ada Sari belum tentu kita bisa berkumpul saat ini. Percayalah sama aku dan Aldi, Sari itu baik. Laya meyakinkan Usna, tapi sepertinya Usna masih tetap dengan pemikirannya. Kenapa kalian bisa percaya begitu saja? Sebaik-baiknya dia tetap saja dia itu jin penunggu gunung larangan ini. Apa kalian lupa dengan ucapan neneknya waktu itu? Dia bilang penunggu gunung larangan ini tidak ada yang baik sama sekali. Lalu kenapa kalian malah percaya dengan dia? Usna terus membantah ucapan Laya. Ternyata dia masih belum bisa percaya dengan Sari. Dia baik Usna, asal kamu tahu ya, tadi aku hampir saja mati karena sukmaku akan diambil oleh kuntilanak jahat penunggu gunung larangan ini. Aku sudah tidak sadar, bahkan aku sudah kerasukan. Tapi Usna membantu aku, dia telah menyelamatkan nyawaku sebelum aku masuk ke jurang atas tipu daya mereka. Laya terus saja membela Sari. Dan satu lagi, dia rela menggotong badanku saat aku tidak sadar. Kalau memang Sari berniat jahat, bisa saja dia menjatuhkan aku bahkan membunuhku. Tambahnya, tidak Usna, kamu harus percaya Sari itu kuntilanak merah, tapi dia sangat baik, tidak seperti kuntilanak merah yang lain. Jadi kamu tidak perlu mencurigai dia lagi.
Nanti kalau dia kembali aku akan memperkenalkan kamu sama dia. Buktinya Heru saja yang pertama kali bertemu dengan Sari, dia langsung percaya dengan Sari. Tambah Aldi, aku memang awalnya tidak mempercayai Sari dan aku juga tidak yakin kalau Sari memang benar-benar baik kepada kami. Tapi setelah Heru dan Laya meyakinkan aku kalau Sari itu baik, maka mau tidak mau aku harus mempercayainya. Karena tadi aku juga buru-buru karena akan menyelamatkan Usna. Tidak enak sekali rasanya melihat mereka beradu argumen seperti itu. Ingin rasanya aku menengahi mereka, tapi apa daya aku tidak bisa apa-apa saat ini, karena tubuhku masih lemas. Mungkin aku masih butuh beberapa waktu lagi untuk membuat tubuhku sehat lagi, karena tadi waktu aku tiba-tiba berubah aku mengeluarkan energi yang cukup besar. Jadi akibatnya tubuhku langsung ambruk dan lemas seperti ini karena tenagaku sudah habis terkuras. Mungkin apa yang dikatakan oleh mereka ada benarnya. Aku akan tidur sampai tenagaku kembali seperti semula agar aku bisa menggerakkan tubuhku lagi. Aku juga berniat untuk bertanya kepada kakek buyutku kenapa tadi aku tiba-tiba bisa berubah seperti itu. Dan aku tahu kakek pasti tahu jawabannya. Tidak mungkin kalau kakek tidak tahu. Semoga aku bisa bertemu lagi dengan kakek buyutku agar aku bisa meminta penjelasan kepadanya. Semoga mereka bertiga bisa menyudahi perdebatan ini agar aku bisa segera tidur dengan nyenyak untuk mengumpulkan tenagaku lagi, ucapku dalam hati. Ingat ya, aku tidak akan percaya begitu saja dengan kuntilanak merah itu. Aku akan tetap mengawasi dia. Apapun yang dia lakukan aku akan mencurigainya, ucap Usna. Setelah itu aku sudah tidak mendengar suara mereka lagi. Mungkin mereka sudah capek beradu argumen atau mungkin mereka tahu kalau aku akan beristirahat sejenak. Dan setelah aku tidak lagi mendengar suara mereka, aku langsung bisa tidur dengan nyenyak malam ini. Mungkin pagi aku baru akan bangun. Apakah kamu baik-baik saja cucuku? Aku mendengar suara kakek. Dan saat aku membuka mata ternyata aku sudah bisa menggerakkan tubuhku. Tapi sebelum itu aku merasakan kalau kakek memegangi tubuhku dari kepala sampai kaki. Dan setelah itu aku langsung bisa menggerakkan tubuhku lagi. Dan mungkin kakek yang telah menyembuhkan aku. Kakek, alhamdulillah kakek juga selamat. Terima kasih ya kek karena telah menyelamatkan aku dari kuntilanak itu. Kalau tidak mungkin aku sudah dibawa oleh dia dan tidak akan bertemu dengan teman-temanku, ucapku sambil mengecup taksim tangan si kakek. Wahai cucuku, apakah kamu sudah lupa kalau kakek sudah berjanji akan selalu melindungi kamu? Jadi kakek akan selalu menepati janji kakek kepada kamu. Aku melihat wajah kakek tersenyum dan senyumannya bisa memenangkan hatiku. Aku berhutang budi kepada kakek. Apakah mungkin aku bisa membalas semua kebaikan yang kakek lakukan kepadaku? Tanyaku. Kamu anak baik, pasti kamu bisa mengakhiri semua kejahatan yang ada di Gunung Larangan ini. Kakek harap kamu bisa mengetahui semua misteri yang ada di gunung ini dan membuat gunung ini digemari oleh banyak orang seperti dulu. Kakek mengelus rambutku. Aku tidak bisa kek. Tujuanku hanya satu, aku ingin segera keluar dari Gunung Larangan ini bersama teman-temanku. Dan setelah itu aku tidak akan mau lagi menginjakan kakiku di Gunung Larangan ini, ucapku serius sambil menatap si kakek. Saat aku melihat matanya, aku melihat kakek seperti sedang menyimpan sesuatu. Wajahnya terlihat murung. Apa mungkin kakek sangat kecewa karena aku tidak menuruti ucapannya? Maaf sekali lagi kek, bukannya Heru tidak mau, tapi Heru memang tidak bisa kek. Heru takut kalau ini akan membahayakan nyawa teman-teman Heru. Mereka sudah sangat lelah dan terluka kek, ucapku memelas. Kakek mengerti nak, ya sudah kalau kamu tidak bersedia, ucap kakek datar. Tapi kek belum selesai aku berbicara, kakek sudah memotongnya. Ke-92, POV Heru. Terserah kamu saja kalau begitu, tapi kakek datang kali ini hanya ingin memberitahu kamu, kalau kamu dan teman-temanmu ingin keluar dari Gunung Larangan ini dengan selamat, maka kalian harus mencari jasad mereka sampai ketemu. Lalu kalian harus menyempurnakan mereka agar mereka bisa tenang dan melanjutkan perjalanan mereka ke alam yang seharusnya, agar arwah mereka tidak terombang-ambing di Gunung Larangan ini selamanya. Kakek menatapku dengan tatapan serius. Apa aku harus melakukan itu kek? Tapi pasti akan sangat membahayakan kami kek. Aku kaget dengan ucapan kakek. Kalau kamu tidak mau juga tidak apa-apa. Kakek, kita kamu sudah diajarkan oleh ibumu untuk selalu menolong sesama manusia. Tapi ternyata kakek salah. Kamu hanya memikirkan dirimu dan teman-temanmu, jawab kakek ketus. Bukan begitu kek,
Aku hanya takut untuk menghadapi hantu pendaki itu lagi. Aku menundukkan kepalaku. Terserah kamu saja kalau begitu. Mereka akan terus mengejar kalian kemanapun kalian pergi dan kalian tidak akan pernah tenang karena mereka akan selalu ada. Ucap Kekek tegas. Tidak Kek, aku rasa mereka sudah kapok karena aku telah berhasil mengalahkan mereka semua. Jadi mereka tidak akan mengganggu aku dan teman-temanku lagi Kek. Ucapku percaya diri. Tidak mungkin, karena mereka sudah menandai kalian sebagai jalan kebebasan melupakan. Jadi mereka akan melakukan apapun untuk mencapai semua tujuannya. Jawab Kekek lagi. Lalu aku harus bagaimana Kek? Tanyaku sambil menatap Kekek. Kamu harus cari dan kuburkan mayat mereka dengan layak. Setelah arwah mereka tenang, kamu akan dengan gampang bisa keluar dari gunung larangan ini bersama teman-teman kamu. Jelas Kekek. Aku berpikir bagaimana caranya aku bisa menemukan mayat mereka sedangkan mereka meninggalkan itu sudah lama sekali dan sudah bertahun-tahun. Kamu tidak perlu bingung lagi cucuku, karena Kekek akan selalu membantu kamu. Sekarang tinggal kamu mau atau tidak. Kalau kamu masih tidak mau ya itu terserah kamu saja. Kekek terlihat sangat berharap aku akan membantu mereka. Aku tidak bisa menolak keinginan Kekek kali ini. Aku tahu semua yang Kekek katakan itu semua demi kebaikanku. Aku tidak mau menyesal untuk yang kedua kalinya karena tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Sekarang aku akan menuruti semua yang Kekek katakan. Baik Kek, Heru bersedia untuk membantu mereka dan Heru akan menguburkan jasad mereka dengan layak agar mereka bisa kembali melanjutkan perjalanan ke alam yang semestinya. Ucapku yakin, tugasmu masih banyak cucuku. Kamu juga harus menyelamatkan temanmu yang bernama Diki. Ucap Kekek lagi. Di mana Diki Kek? Aku akan menyelamatkan dia apapun caranya, pasti aku akan melakukan itu. Aku berharap Kekek tahu keberadaan Diki saat ini. Kasihan dia pasti sedang sendirian dan kebingungan. Teman kamu itu tidak ada di sini. Sekarang dia sedang berada di alam lain, yaitu alam gaib yang ada di gunung larangan ini. Dia terjebak di sana dan dia juga tidak akan bisa keluar dari alam itu. Aku kaget saat mendengar ucapan Kekek. Bagaimana mungkin Diki berada di alam gaib sedangkan di alam manusia saja ada hantu pendaki yang terus mengejar kita. Aku menangis karena membayangkan bagaimana nasib Diki saat ini. Pasti dia sekarang sedang ketakutan menunggu kita untuk menyelamatkan dia. Lalu bagaimana aku bisa membantu dia Kek? Aku saja tidak bisa masuk ke alam gaib. Aku masih menangis karena mengingat Diki. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan dia. Karena kamu satu-satunya yang asli keturunan warga sini, sedangkan teman kamu yang lain adalah orang asing. Kekek terlihat sangat serius. Aku bersedia melakukan apapun Kek, asal Diki bisa selamat dan keluar dari alam gaib di gunung ini. Aku sangat yakin karena aku sudah berjanji akan menyelamatkan mereka semua, apapun caranya. Kamu harus masuk ke alam gaib juga untuk menjemput dia. Tapi itu juga tidak mudah karena pasti akan sangat banyak yang akan menghadang kamu. Ingat, penghuni gunung larangan ini tidak akan membiarkan kalian keluar dengan mudah. Kekek memperingatkan aku. Gimana caranya Kek agar aku bisa masuk ke alam gaib? Aku kan tidak pernah melakukannya. Tanyaku lagi. Kekek nanti akan mengarahkan kamu. Satu lagi pesan Kekek. Kamu harus berhati-hati dengan kuntilanak merah itu karena bagaimanapun juga dia adalah penghuni gunung larangan ini. Walaupun Kekek tidak tahu apakah dia benar-benar baik atau hanya pura-pura baik, makanya kalian harus berhati-hati dengan dia. Kekek memperingatkan aku tentang Sari. Memang benar apa yang dikatakan Kekek. Bisa jadi Sari ada maksud lain. Tapi bisa jadi juga dia memang tulus membantu. Jadi tidak ada salahnya kalau aku lebih waspada terhadap dia. Laye dan Aldi sudah sangat percaya dengan Sari, bahkan mereka selalu membela Sari. Jadi aku tidak boleh terlalu menonjolkan kecurigaanku ini. Kalau tidak aku hanya akan bertengkar dengan mereka seperti Usna. Terima kasih Kek, aku akan berusaha untuk menemukan keberadaan Diki. Lalu Kekek pamit dari hadapanku. Setelah Kekek pergi aku langsung bangun, ternyata Kekek hadir dalam mimpiku. Tapi memang seperti sangat nyata, bahkan aku sekarang sudah bisa menggerakkan tubuhku seperti semula. Heru, akhirnya kamu sadar juga. Kita benar-benar sangat cemas, bahkan kita memutuskan untuk tidak tidur agar kita bisa menjaga kamu terus karena kita takut kamu kenapa-napa. Aldi menatapku dan memegang tubuhku. Mungkin Aldi memastikan kalau aku sudah sembuh dan sudah bisa menggerakkan tubuhku kembali setelah tadi aku benar-benar tidak bisa menggerakkan tubuhku.
Terima kasih ya, karena kalian sudah mau menjagaku dan kalian juga mau membawaku ke sini padahal kan badanku berat. Maaf ya kalau aku sudah merepotkan kalian semua. Ucapku sambil menatap wajah mereka satu persatu. Kok kamu malah ngucapin terima kasih sih? Justru kami yang harus mengucapkan terima kasih sama kamu. Kalau tidak ada kamu mungkin kami sudah mati di tangan hantu pendaki itu. Ucap Lai sambil memegang tanganku. Oh iya jujur kami sangat kaget kenapa kamu bisa berubah seperti tadi. Apa kamu punya kekuatan? Tapi kami kok tidak pernah tahu padahal kita sudah berteman cukup lama sama kamu. Usna terlihat sangat heran, begitu juga dengan Aldi dan Laya. Mereka menatapku tajam. Aduh, jangankan kalian. Aku saja tidak tahu kenapa aku bisa berubah seperti itu. Seperti tubuhku ada yang mengambil alih gitu. Tapi aku sadar semua yang aku lakukan saat Tapi aku juga bingung kenapa bisa seperti itu. Hanya itu yang bisa aku jawab. Mana tadi aku lupa kenapa tidak menanyakan hal ini kepada Keke. Padahal aku juga sangat penasaran kenapa aku bisa berubah seperti itu. Dan seperti memiliki kekuatan yang sangat besar. Apa mungkin Kekek masuk ke dalam tubuhku lalu mengambil alih sementara makanya aku bisa berubah dan mengalahkan hantu pendaki itu, ucapku dalam hati. Aku harus menyelamatkan Diki secepatnya dan kalian harus membantu aku, ucapku. Iya Sari bilang Diki ada di alam gaib dan hanya kamu yang bisa menyelamatkan dia, ucap Lai. Sari berkata seperti itu, jadi dia tahu kalau Diki ada di alam gaib. Apa mungkin Sari memang benar-benar baik dan tidak punya niat jahat terhadap kita? Aku akan segera menyelamatkan Diki dan aku akan mencari tahu bagaimana caranya aku bisa masuk ke dalam alam gaib dan menjemput Diki, ucapku dengan sangat yakin. Besok pagi kamu harus berangkat, aku mendengar ucapan Keke. Ke-93, POV Heru. Kapanpun Kek, aku akan selalu siap untuk menyelamatkan Diki karena dia salah satu sahabat terbaik yang pernah aku miliki. Kataku dalam hati. Lo udah gak apa-apa kan, beneran udah sembuh kan? Kita khawatir banget tahu gak? Tanya Lai sambil melihatku. Udah, tenang saja, gue udah baik-baik saja kok. Udah lebih baik daripada tadi, ucapku sambil tersenyum ke arahnya. Benar kan lo udah gak apa-apa, tanya Usna sambil menatapku dengan serius. Udah, lupain aja masalah tadi kan, yang penting gue udah sembuh dan gak sakit lagi. Udah semangat lagi nih buat lanjutin perjalanan untuk mencari Diki, ucapku sambil menatap wajah mereka bergantian. Wah, benar dugaanku, kalian semua sudah ada di sini sekarang. Kami langsung menengok secara bersamaan, karena tiba-tiba ada suara dari belakang. Sari, akhirnya kamu kembali juga Sari, aku khawatir banget sama kamu tahu gak? Takutnya kamu kenapa-napa tahu. Lai langsung berdiri dan memegang tangan Sari. Aku melihat wajah Usna, dia terlihat tidak menyukai kehadiran Sari. Aku juga tahu kalau Usna tidak menyukai Sari, bahkan dia juga tidak terlalu percaya dengan Sari, tapi dia memendamnya. Mungkin dia tidak mau ribut lagi dengan Aldi dan Lai, karena mereka selalu membelah Sari. Aku baik-baik saja kok, aku berhasil mengalahkan hantu pendaki itu dan sekarang dia sudah kembali ke tempat tadi bersama teman-temannya yang lain. Tadi aku khawatir banget karena aku melihat hantu pendaki itu sudah kembali. Aku takut kalian tertangkap, tapi ternyata kekhawatiranku tidak terjadi. Sari langsung duduk di sampingku. Dia melihat ke arah Usna, mungkin dia ingin mengajak Usna berkenalan. Alhamdulillah deh kalau kamu baik-baik saja. Dan sekarang kamu bisa kumpul lagi dengan kita. Oh iya, kenalin ini teman aku namanya Usna. Laya memperkenalkan Usna. Aku berharap Usna tidak terlalu memperlihatkan rasa tidak sukanya terhadap Sari, karena kalau tidak dia bisa bertengkar lagi dengan Aldi dan Laya. Semoga Usna bisa menahan dirinya. Oh, jadi ini ya yang namanya Usna. Aku Sari, teman baru Aldi sama Laya, dan aku berharap kamu bisa menganggap aku sebagai sahabat kamu seperti Aldi dan Laya. Dan selamat karena kamu sudah berhasil keluar dari jeratan hantu pendaki. Sari mengulurkan tangannya. Ya aku Usna. Kamu kok bisa berteman dengan Aldi dan Lai? Terus kok kamu bisa berubah seperti manusia biasa? Usna langsung memberondong Sari dengan banyak pertanyaan. Iya, kan aku juga bisa berubah menjadi apapun. Kan aku jin bukan manusia, jadi aku bisa berubah diriku sendiri seperti apapun yang aku mau, jawab Sari sambil tersenyum. Ternyata Usna benar-benar memperlihatkan kalau dia tidak suka dengan Sari.
Ya itulah, Usna kan memang agak keras kepala, tapi dia gak salah juga sih kalau curiga kepada Sari, karena bagaimanapun dia kan dari golongan jin yang suka menyesatkan manusia. Nanti aku akan meminta Usna untuk bersikap biasa saja kepada Sari, tapi dia tetap boleh waspada kepada Sari karena apapun bisa terjadi saat ini. Terus gimana? Apa kalian sudah punya rencana untuk menyelamatkan Diki secepatnya? Karena kasihan sekali dia kebingungan karena sendirian di sana. Dia juga pasti kelaparan di sana, sangat susah untuk mencari makan. Sari bertanya kepada kami. Aku juga bingung harus menjawab apa pertanyaan Sari ini karena aku juga belum tahu gimana caranya untuk mencari keberadaan Diki dan bagaimana caranya bisa masuk ke dalam alam gaib. Sedangkan aku tidak mempunyai kemampuan itu. Oh ya Sor, kan kamu pernah bilang kepada kami kalau Diki ada di alam gaib dan hanya Heru yang bisa menyelamatkan dia. Apa itu benar? Aldi bertanya kepada Sari. Aku kaget saat mendengar ucapan Aldi barusan. Jadi Sari sudah tahu kalau hanya aku yang bisa pergi ke alam gaib Gunung Larangan ini, dan bahkan Sari juga sudah memberitahu Aldi dan Lai tentang semua ini. Kok bisa Sari tahu sih? Sari, dari mana kamu tahu kalau hanya aku yang bisa menyelamatkan Diki? Aku bertanya kepada Sari. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Kan aku jin, aku juga berasal dari alam gaib, jadi pasti aku tahu semualah kondisi di sana. Jawab Sari. Oh, gitu ya. Terus kamu tahu atau tidak bagaimana caranya aku bisa masuk ke sana dan menyelamatkan Diki dan membawa dia keluar dari alam itu? Tolong bantu aku ya Sari, karena aku ingin secepatnya untuk menyelamatkan Diki. Ucapku memohon kepada Sari. Iya, memang hanya kamu yang bisa masuk ke sana, sedangkan teman kamu tidak ada yang bisa. Karena hanya kamu yang bisa melihat gerbang masuk dan keluar dari dunia gaib di sini, karena kamu adalah keturunan asli dari warga desa sini. Makanya kamu punya kelebihan saat berada di Gunung Larangan ini. Makanya, kamulah yang paling diincar oleh mereka karena kamu adalah kunci dari semuanya. Sari menjelaskan kepadaku dan juga teman-temanku. Aldi dan Laye pasti sudah tahu banyak juga tentang semua ini dan juga tentang Gunung Larangan ini karena pasti Sari sudah menceritakan semuanya kepada mereka berdua. Di mana letak gerbang itu Sari? Aku akan ke sana sekarang. Aku yakin lebih cepat pasti akan lebih baik karena aku ingin segera menemukan Diki. Ucapku menggebu. Tidak semudah itu Heru, kamu tidak bisa berangkat sekarang. Asal kamu tahu kalau kamu berangkat malam hari itu akan sangat membahayakan kamu karena di malam hari kekuatan mereka akan bertambah dan itu akan membuat kamu kesulitan untuk melawan mereka yang berada di alam itu. Jadi lebih baik kamu berangkat besok saja karena kalau siang hari itu lebih aman untuk kamu dan pastinya akan lebih sedikit gangguan yang kamu alami. Sari menjelaskan semuanya sejelas-jelasnya. Aku juga teringat ucapan kakek buyut. Dia juga bilang kalau aku harus berangkat besok pagi. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Sari. Jadi lebih baik aku menurut saja karena mereka tahu keberadaan yang aman untuk aku pergi ke sana. Tapi ingat, di sana keadaannya sangat berbeda dengan yang ada di sini. Jadi kamu harus mempersiapkan diri lebih matang lagi dan ingat jangan gegabah saat ada di sana. Sari menjelaskan lagi. Oke, aku akan berangkat besok pagi. Apapun risikonya aku pasti akan menanggungnya. Ucapku mantap. Tapi ada satu lagi yang harus kamu tahu, kata Sari, tapi dia terlihat tidak yakin untuk mengatakannya dan itu membuat aku semakin penasaran. Tapi apa Sari? Katakan saja semuanya biar lebih jelas dan aku bisa menyiapkan segalanya. Ucapku. Tapi biasanya di sana mereka tidak akan dengan mudah melepaskan Diki. Mereka akan mencari pengganti. Maksudnya kamu harus menggantikan posisi Diki di sana. Sari terlihat sedih saat mengatakan itu. Apa? Lalu bagaimana? Kita juga tidak mau kehilangan Heru. Mereka berdua sama pentingnya untuk kami. Terus gimana caranya biar mereka berdua bisa keluar dengan selamat? Usna malah menangis. Kamu jangan khawatir Usna. Aku pasti akan baik-baik saja dan aku berjanji akan membawa Diki keluar dari sana. Dan aku juga akan berjuang untuk bisa keluar dari sana. Kalian tenang saja. Cukup doakan aku dari sini. Karena doa kalian sangat penting untuk keselamatan kami. Ucapku sambil menatap mereka secara bergantian. Ke-94, POV Heru. Lebih baik sekarang kalian tidur lagi. Besok pagi aku akan membangun kalian semua dan kamu Heru, kamu harus mempersiapkan diri kamu sebaik mungkin dan kamu juga harus mengumpulkan lagi tenaga kamu. Maka dari itu tidurlah sekarang. Sari menyuruh kita semua untuk tidur, agar kita tidak sakit karena kurang istirahat.
Bagaimana kita semua mereka tidur? Kalau sampai hantu pendaki itu ke sini bagaimana? Atau kalau ada bahaya yang datang mengintai bagaimana? Aku bertanya kepada Sari karena tidak mungkin kami semua harus tidur karena harus ada yang berjaga. Kamu tenang saja, aku akan menjaga kalian dan tempat ini akan aman. Lebih baik kalian semua cepat tidur. Memang Heru besok yang akan berangkat, tapi Heru juga pasti akan butuh bantuan kalian semua, jadi kalian juga harus siap sedia setiap saat. Sari meyakinkan kami semua untuk tidur. Kali ini mau tidak mau aku harus menuruti ucapan Sari. Karena semua yang dia ucapkan memang benar adanya. Aku harus bersiap-siap dan mengumpulkan tenaga lagi. Ini semua demi Diki. Jadi aku juga menyuruh mereka semua untuk tidur. Percaya saja sama Sari. Dia pasti akan menjaga kita terus karena biasanya Sari juga yang menjaga aku dan Aldi saat tidur. Ucap Laya meyakinkan kami. Ya udah ayo kita tidur, ucapku. Aku yakin ini pasti sudah lewat tengah malam. Jadi walaupun kita tidur pasti hanya sekitar 4 jam, tapi tidak apa-apalah, yang penting kita bisa tidur dengan nyenyak sampai pagi. Aku melihat Sari mendekat ke arah Aldi dan dia langsung duduk di sebelah Aldi sambil senyum-senyum ke arah Aldi. Aku yang melihat itu merasa aneh dengan sikap Sari. Apaan sih? Ini ada teman-teman gue, kenapa sih lo gak tahu malu sama sekali? Ucap Aldi memarahi Sari. Apa sih sayang? Biarkan mereka semua tahu kalau kita sudah pacaran. Sari malah bergelayut di tangan Aldi. Gak usah menghayal deh kamu. Kapan coba kita pacarannya, perasaan kamu aja kali. Aldi menepis tangan Sari. Jijik gue lihat kalian, ucap Laya ketus. Syirik banget sih kamu, ucap Sari sambil meledek Laya. Udah ayo kita tidur saja, ucapku. Ya udah kalian tidur saja. Aku mau nunggu di sini nemenin ayangku tidur. Ucap Sari manja. Gue risih Sari, lagian lo jadi cewek jual mahal dikit kenapa sih? Aldi memarahi Sari lagi. Dan Sari langsung manyun karena dimarahi oleh Aldi. Sekarang aku tahu mungkin si Sari suka sama Aldi, buktinya dia selalu mengikuti Aldi dan ingin dekat terus dengan Aldi. Sari tetap duduk di sebelah Aldi sedangkan Aldi sudah tidak peduli dengan Sari, dia langsung tidur, mungkin dia capek dan juga ngantuk. Kami semua tidur dengan sangat nyenyak sekali karena malam ini tidak ada gangguan sama sekali, jadi kita bisa merasakan tidur yang sangat nyenyak, seperti tidur di rumah kami masing-masing. Beberapa hari ini aku tidak bisa tidur dengan nyenyak karena setiap aku mau tidur ada saja yang mengganggu ketenanganku, jadi aku tidak bisa tidur dengan nyenyak walaupun hanya sesaat. Hei ayo bangun, ini sudah pagi, bangun semua. Ayo anak-anak pada bangun, jangan molor terus. Aku yang mendengar ucapan Sari langsung bangun karena suara Sari sangat cempreng sekali membuat telingaku terasa sakit. Apaan sih Sari? Kecilkan sedikit saja suara kamu itu. Ganggu orang tidur tahu gak? Ucapku sambil setengah sadar. Hei ini bukan kamar kalian tapi ini hutan. Jangan lupa begitu dong, mentang-mentang sudah tidur nyenyak. Tuh pikirin nasib teman kalian itu. Karena dia belum bisa tidur dengan nyenyak tahu. Teriak Sari lagi. Saat mendengar ucapan Sari itu aku langsung terbangun dan mengucek mataku, lalu membuka mata dan benar saja ini memang sudah pagi hari, matahari sudah terbit, entah jam berapa sekarang ini. Lah kok kamu doang sih yang bangun? Apa mereka semua ini kayak kebo gitu kalau tidur? Sari mendengus kesal. Terserah kamu mau apakah mereka Sari, aku mau cuci muka dulu di sana. Ucapku sambil berlalu. Kebetulan di dekat sini ada mata air, jadi aku langsung cuci muka dan meminum air ini. Tidak lupa aku langsung membuang hajat agar badanku terasa lebih ringan. Walaupun selama 4 hari ini aku makan tidak teratur. Saat aku bangun ternyata mereka semua juga sudah bangun, tapi mereka terlihat marah dan wajah mereka juga basah. Entah drama apa yang baru saja terjadi, aku tidak paham. Ada apa sih ini? Kenapa dengan kalian kok bangun tidur malah marah-marah? Aku bertanya kepada mereka, sedangkan Sari tersenyum sambil melihat aku. Ini si Sari kurang ajar banget, masa kita semua disiram pakai air sih? Tuh lihat wajah kita basah semua. Laya terlihat marah. Haha, habisnya kalian dari tadi dibangunin lama banget gak mau bangun. Ucapku. Mereka semua bergantian untuk membasuh muka, lalu setelah itu kita kembali ke tempat semula dan duduk melingkar sambil membicarakan cara untuk menemukan Diki dan membawa dia kembali. Oke, aku akan menjelaskan semuanya. Jadi kamu kamu harus pergi dan mencari pintu untuk masuk ke alam gaib, dan hanya kamu yang bisa melihatnya.
Setelah kamu memasuki pintu itu maka kamu sudah berada di alam gaib. Nah saat itu kamu harus mencari keberadaan Diki di sana. Aku melihat Diki sudah lemas, mungkin dia kelaparan. Sari menjelaskan. Baik, kalau sudah jelas kalian tetap duduk melingkar seperti ini dan ini kalian nyalakan. Sari membawa seperti lilin dan dupa. Entah dari mana dia mendapatkannya. Untuk apa ini? Tanya Usna. Kalau kalian mau Heru selamat maka kalian harus menjaga ini semua agar tidak mati. Jadi kalian harus menjaganya dengan baik. Kalau sampai ini mati maka Heru tidak akan pernah kembali. Mungkin hanya Diki yang akan kembali. Ucap Sari. Aku siap Sari. Apapun yang terjadi aku siap. Ucapku yakin. Nih kamu bawa ikan ini. Kasih ke Diki saat kamu menemukan dia. Karena aku lihat dia sudah sangat lemas sekali karena kelaparan. Sari memberikan aku ikan yang cukup besar. Nanti bisa aku makan bersama Diki. Hati-hati ya Heru. Kami yakin kamu orang yang kuat. Jangan pernah menyerah apalagi berpikir untuk menyerahkan diri kamu demi menyelamatkan kami. Kami tidak akan terima itu. Kita harus keluar sama-sama. Jangan sampai kamu punya pikiran seperti itu. Ucap Lail sambil meneteskan air mata dan aku hanya mengangguk. Oke, kalian semua tunggu sini, aku akan mengantar Heru. Ayo Heru, pegang tanganku yang kuat, kita akan terbang agar lebih cepat sampai. Ucap Sari. Tanpa banyak kata kita langsung berangkat. Itu pintunya Sari, aku bisa melihatnya dari sini dengan jelas. Lalu kita turun. Cepat kamu masuk sebelum terlambat, hanya itu yang diucapkan Sari dan tanpa pikir panjang aku langsung masuk ke dalam pintu itu. Aku berteriak karena setelah masuk ke pintu itu aku langsung terjun bebas seperti jatuh dari ketinggian. Dan buhuk, aku sudah mendarat dan terjatuh. Apa aku sudah berada di alam gaib ya? Kok cuma batu gini sih? Pohonnya juga sangat jarang. Apa benar ini tempatnya kok seperti di gurun gini sih? Aku melihat ke sekeliling dengan sangat heran. Tempat ini sangat berbeda dengan hutan tadi. Karena di sini hanya ada batu, pohon pun sangat jarang di sini. Ucapku. Ke-95, POV Heru. Aku mencoba untuk berdiri tapi sangat susah sekali. Bahkan kakiku saja terasa sakit dan perih. Belum lagi luka yang kemarin belum juga sembuh sepenuhnya. Jadi ini sangat menyiksaku. Kok bisa sih di sini batu semua? Tempat apa sih ini, kok gak sesuai ekspektasi sama sekali? Aku kira alam gaib di sini tuh lebih seram dari hutan di Gunung Larangan. Ternyata aku salah besar, di sini gak ada apa-apanya, bahkan tidak seseram waktu di hutan. Ucapku sambil terus berusaha untuk berdiri. Kenapa sakit banget sih, kayak habis jatuh dari ketinggian. Tapi emang iya sih, tadi rasanya aku kayak terjun bebas gitu waktu masuk ke dalam pintu tadi. Aku mengelus pantatku yang terasa sakit. Aku tidak boleh lemah. Pokoknya aku harus segera menemukan Diki dan mengajak dia pulang. Kasihan Diki, pasti dia sekarang kelaparan dan juga kehausan. Mana mungkin ada makanan di tempat seperti ini. Sedangkan ini hanya batu dan pohon pun jarang sekali di sini. Gak bisa bayangin deh menjadi Diki. Aku berhasil untuk berdiri dan berpegangan pada batu yang cukup besar. Aku berjalan menyusuri tempat ini berharap agar aku bisa segera menyelamatkan Diki. Aku mencari ke segala arah tapi aku belum juga bisa menemukan keberadaan Diki saat ini. Panas banget ya cuaca di sini. Apa karena di sini cuma ada batu dan jarang ada pohon jadi sangat panas sekali? Pasti akan cepat haus nih kalau kayak gini, soalnya matahari berada di atas kepalaku. Aku mengusap keringat yang sudah mulai bercucuran deras. Baru kali ini aku mendaki gunung, baru jalan sebentar saja sudah penuh dengan keringat dan badan juga jadi cepat lelah. Apa mungkin karena perbedaan alam atau karena faktor apa ya? Oh iya, kenapa Kekek tidak datang sama sekali ya? Bahkan Kekek tidak menemuiku waktu tadi aku tidur. Katanya Kekek mau membantu aku untuk ke alam ini, malah Sari yang bantu aku, sedangkan Kekek tidak ada kabar sama sekali, bahkan dia tidak juga muncul sampai saat ini. Aku mendengus kesal. Sepertinya aku harus lebih ekstra berhati-hati lagi karena banyak sekali batu di sini, bisa-bisa aku tersandung lalu terjatuh. Di sini tidak akan ada yang bisa menyelamatkan aku ataupun menolongku. Panas banget ya Allah. Tempat apa sih ini? Kenapa matahari berada di atas kepala sih? Aku terus mengeluh karena memang benar-benar panas sekali. Diki, di mana kamu Diki? Ini aku Heru, ayo kita pergi dari sini Diki. Aku terus memanggil nama Diki berharap dia mendengar suaraku dan segera datang ke sini. Diki, aku kembali berteriak.
Aku terus memanggil nama Diki, bahkan aku berteriak dengan kencang berharap Diki akan mendengarkan suaraku ini. Capek banget ya jalan di tempat ini, mana panas lagi, ucapku kesal. Aku memutuskan untuk beristirahat sebentar saja sebelum matahari semakin terik. Aku benar-benar sudah tidak kuat dengan panas yang sangat menyengat ini. Aku mencari pohon yang dahannya agak lebar untuk melindungi aku dari panasnya matahari di sini. Akhirnya nemu tempat untuk istirahat juga. Gimana ya keadaan Diki saat ini? Apa dia mampu bertahan dalam tempat yang seperti ini? Kasian sekali si Diki. Terus kenapa ya dia bisa sampai terjebak di alam gaib ini? Apa dia melakukan kesalahan atau memang sengaja dibawa oleh hantu di sini? Aku terus bertanya-tanya. Aku kembali melihat sekeliling, ternyata dari tadi aku tidak melihat satupun makhluk hidup di sekitar sini. Bahkan saat tadi aku pertama kali datang ke sini, semut pun aku tidak melihat. Apa mungkin di tempat ini tidak ada makhluk hidup sama sekali ya? Dan apa hewan juga tidak bisa hidup di sini? Pantas saja di sini tidak ada makhluk hidup sama sekali. Tempatnya saja panas banget seperti ini, bahkan aku tidak yakin kalau di tempat ini ada sumber air. Pasti semua mata air akan kering di tempat ini, karena panas yang terik dan mungkin tidak pernah turun hujan di tempat ini. Ucapku cukup yakin. Lebih baik aku meminta bantuan sama Kekek, karena aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Bahkan aku juga tidak tahu Diki ada di mana. Tiba-tiba muncul ide dalam otakku. Kekek, apa Kekek mendengar ucapanku? Kalau iya, tolong jawab aku, Kek. Bantu aku menemukan Diki. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Kek? Tolong aku. Aku berharap Kekek segera datang dan menemui aku. Saat ini aku sangat membutuhkan Kekek untuk membantu aku menemukan Diki dan memberikan aku petunjuk tentang tempat ini dan bagaimana aku bisa bertahan di tempat ini. Kek, tolong aku. Ucapku lagi berharap Kekek bisa segera datang. Kali ini kamu harus berusaha sendiri, cucuku. Karena saat ini nyata temanmu ada di tangan kamu dan hanya kamu yang bisa menolong dia. Saat ini dia sedang menunggu kamu dan berharap kamu akan segera datang menjemput dia di tempat ini dan membawa dia keluar. Ucap Kekek, tapi aku tidak bisa melihat wujudnya. Di mana Diki sekarang berada, Kek? Tanyaku lagi. Kamu lurus saja ke depan, nanti kamu akan bertemu dengan dia. Dan ingat, kamu harus membawa dia keluar dari alam gaib ini sebelum matahari terbenam. Karena kalau kamu tidak bisa membawa dia keluar sebelum matahari terbenam, maka kalian berdua akan selamanya berada di tempat ini. Ingat cucuku, jangan kamu menyia-nyiakan waktu. Cepat kamu cari dia sekarang juga, perintah Kekek. Apa aku hanya perlu lurus ke depan saja, Kek, untuk menemukan Diki? Apa dia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak, Kek? Tanyaku pada Kekek sebelum Kekek benar-benar pergi. Dia sekarang sedang sangat lemas, karena dia tidak bisa menemukan makanan di tempat ini. Jadi kamu harus segera menolongnya sebelum terlambat, ucap Kekek lagi. Baik, Kek, aku akan berangkat sekarang juga. Aku akan membawa Diki keluar dari tempat ini, ucapku. Lalu aku langsung berdiri. Ingat cucuku, kamu jangan banyak mengeluh, tempat ini antara hidup dan mati. Jadi kamu jangan banyak mengeluh, ini saatnya kamu berjuang untuk menyelamatkan teman-teman kamu. Kekek menasihati aku sebelum beliau pergi. Baik, Kek, aku akan selalu mendengarkan nasihat Kekek. Semua yang Kekek ucapkan akan aku lakukan, Kek. Maaf karena Heru selalu merepotkan Kekek. Ucapku meminta maaf kepada Kekek. Setelah itu aku tidak lagi mendengar suara Kekek. Mungkin saja dia telah pergi dari tempat ini. Aku sudah sangat bersyukur karena Kekek sudah banyak membantu aku dalam menghadapi setiap masalah yang ada di Gunung Larangan ini. Aku kembali melanjutkan perjalanan mencari keberadaan Diki. Sesuai petunjuk yang Kekek berikan, aku akan berjalan lurus ke depan sampai aku menemukan Diki. Aku rasa ini tidaklah sulit, bahkan sampai saat ini aku belum juga menemukan gangguan apapun yang akan menghalangi aku untuk menemukan Diki. Ke-96 PU Foto 96 Pof, Otter. Di tempat lain Diki sedang terduduk di bawah pohon. Dia sendirian di sana sambil memegang perutnya yang sudah sangat lapar sekali. Dia sudah sangat lelah berkeliling tapi tetap tidak menemukan apapun yang bisa dia makan. Karena di tempat ini hanyalah batu dan juga pohon yang semua sana tidak ada yang bisa berbuah. Apa mungkin ini adalah akhir dari hidupku? Apa aku harus mati di tempat ini? Karena dimanapun aku berada hanya sebotol air ini yang selalu menemani aku. Di sini memang ada air tapi sangat jarang aku menemuinya. Jadi aku tidak boleh terlalu boros untuk menghabiskan air.
Diki bergumam sendiri sambil meratapi nasibnya saat ini. Mungkin Diki sudah pasrah hari ini, karena sudah berhari-hari dia tersesat di tempat yang entah dia sendiri tidak tahu. Sudah berkeliling sangat jauh, tapi dia belum juga menemukan makanan sama sekali. Bahkan dia sama sekali tidak menemukan temannya. Ya, Diki memang tidak tahu kalau sekarang dia berada di alam gaib, tempat yang seharusnya tidak dia kunjungi. Tapi takdir telah membawa dia ke tempat ini. Dan sampai saat ini dia masih berpikir kalau dia berada di hutan yang ada di Gunung Larangan. Padahal dia sudah masuk ke dimensi lain, tempat yang tidak pernah dikunjungi oleh manusia. Memang udara di tempat ini sangat berbeda dari udara di alam manusia. Karena yang tinggal di sini memang bukan manusia. Jadi wajar kalau manusia tidak dapat bertahan hidup di tempat ini. Aku sudah pasrah dengan apapun yang terjadi saat ini. Kalaupun aku harus mati di tempat ini, aku pun rela. Aku sudah lelah berhari-hari di tempat ini sendirian, tidak menemukan satupun manusia ataupun makhluk hidup lain. Diki menangis dalam keputusasaan. Siapapun pasti akan lelah dan pasrah saat menghadapi situasi yang seperti ini, karena harus bertahan hidup tanpa makanan dan harus terus berjalan mencari jalan yang tidak pasti ada atau tidaknya jalan itu. Padahal sejauh apapun Diki berjalan, dia tidak akan pernah menemukan pintu untuk keluar dari alam gaib itu, karena dia sendiri tidak bisa melihatnya. Dia memang sebenarnya sudah sangat dekat dengan pintu itu, tapi sayang sekali dia tidak bisa melihatnya. Memang di antara mereka berlima hanya Diki yang bisa melihat pintu gaib itu. Heru memang istimewa, tanpa dia sadari sebenarnya dia memiliki kemampuan yang lebih dari manusia yang lainnya. Karena kakek buyut Heru dulunya adalah penjaga Gunung Larangan ini. Dia yang selalu mengawasi para pendaki di Gunung Larangan ini. Bahkan apapun gangguan yang dialami oleh para pendaki, hanya dia yang mampu untuk menyembuhkannya. Tapi memang dari kecil Heru hidup di kota, jadi tidak ada yang bisa mengasah kemampuan dia maupun memperdalam ilmunya. Apalagi Heru hanya anak muda yang hobi bermain dan bersenang-senang. Maafkan Diki ya teman-teman, selama ini Diki banyak salah. Diki bergumam, sepertinya anak itu memang sudah benar-benar menunggu ajalnya datang. Aku sudah sangat lelah, aku lapar, aku capek. Sudah puluhan kilometer aku berjalan menyusuri tempat ini, tapi aku masih belum bisa keluar dari tempat ini. Sampai kapan aku harus tersiksa terus-menerus seperti ini? Aku mau pulang, tapi mungkin itu tidak mungkin. Diki menangis. Diki memang sudah sangat sering mendaki gunung, bahkan itu adalah hobi dia selama ini. Tapi baru kali ini dia tersesat, bahkan di tempat yang sama sekali tidak ada makanannya. Mungkin kalau Diki tidak pernah mendaki gunung dan memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di alam bebas, pasti saat ini dia sudah meninggal. Entah meninggal karena sakit, atau mungkin dia sudah meninggal karena kelaparan. Di tempat lain, Heru yang baru saja sampai di alam gaib ini, terus berusaha untuk melangkah dan mencari keberadaan Diki. Dia terus saja memanggil nama Diki, tapi itu percuma karena Diki tidak akan pernah mendengar suaranya. Karena Diki dan Heru memang berada di tempat yang jaraknya cukup jauh. Jadi Heru harus berjalan lebih jauh lagi untuk menemukan Diki. Memang tidak mudah untuk mereka bisa bertemu, tapi Heru harus terus berjuang demi keselamatan Diki. Sekarang yang bisa menyelamatkan nyawa Diki hanya Heru, karena hanya dia yang bisa membawa Diki pergi dari tempat ini. Kemana lagi aku harus mencari keberadaan Diki? Apa aku harus menyusuri semua jalan ini? Aku yakin tempat ini pasti sangat luas sekali, jadi mana mungkin aku bisa ke semua tempat hanya dalam waktu 1 hari. Ucap Heru kebingungan. Hei manusia, mau apa kamu kesini? Tiba-tiba ada sosok yang menghalangi jalannya. Siapa kamu? Teriak Heru. Dia sudah merasa ketakutan, tapi dia tidak akan menyerah karena dia akan melawan makhluk itu. Tanpa aba-aba makhluk itu langsung menyerang Heru dan Heru langsung terjatuh. Dadaku sakit sekali. Makhluk ini sangat kuat, dia memukulku dan aku langsung terjatuh. Heru merasa tubuhnya akan segera berubah, tapi dengan sekuat tenaga dia menahannya. Karena kalau sampai dia berubah, dia akan kehilangan banyak tenaga, dan dia tidak akan bisa melanjutkan perjalanan untuk mencari Diki. Awas kamu ya makhluk jelek. Heru berusaha untuk berdiri, lalu dia dengan sekuat tenaga menyerang makhluk itu. Dia berduel dengan sangat hebat, karena Heru memang mempunyai ilmu bela diri yang mumpuni. Dengan sekali pukulan di perut makhluk itu langsung terkapar. Manusia sialan, kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini, aku akan membalas kamu, teriak makhluk itu. Makhluk itu berdiri dan dia kembali menyerang Heru.
dan pertarungan keduanya kembali terjadi. Brak! Tubuh Heru terpental dan menatap pohon, dan tubuh itu langsung jatuh ke bawah. Heru meringis kesakitan. Di hutan tempat Aldi, Usna, dan Laya menjaga lilin pemberian sari, mereka kaget karena api dari lilin itu terus saja bergoyang padahal tidak ada angin sama sekali. Gimana ini? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu kepada Heru? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Laya terlihat kebingungan. Sari, apa yang sebenarnya terjadi? Tolong Heru, Sari. Aldi mengguncang tubuh Sari agar Sari cepat merespon dia. Ada yang menyerang Heru, dan dia pasti sekarang sedang terluka. Pokoknya kalian harus terus menjaga lilin itu jangan sampai mati. Kalau tidak bisa bahaya. Ucap Sari dengan tatapan serius. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Sari? Lai bertanya kepada Sari dengan wajah ketakutan. Kalian taburkan garam dan bunga ini di sekitar lilin. Itu akan menambah kekuatan Heru di alam gaib itu, agar dia bisa mengalahkan semua yang menghalangi dia. Ucap Sari sambil menyerahkan bunga dan garam kasar. Kamu dapat itu dari mana, Sari? Usna sekarang bertanya kepada Sari. Itu tidak penting, sekarang yang lebih penting adalah keselamatan Heru. Cepat kalian lakukan yang aku suruh tadi. Mereka tidak menjawab lagi, dan mereka hanya menuruti semua yang Sari ucapkan. Karena memang yang ada di pikiran mereka saat ini adalah bagaimana caranya untuk membantu Heru menemukan Diki. Jaga terus lilin itu, Sari kembali memperingatkan mereka. Kamu mau kemana, Sari? Kenapa kamu malah mau pergi? Bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan Heru? Kami mau minta tolong sama siapa lagi? Aldi memegang tangan Sari yang hendak pergi. Kalian tenang saja, aku hanya pergi sebentar saja kok, dan pasti aku tidak akan lama. Ucap Sari.